Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi Salam. bersama saya Cak Mono di catatan perjalanan. Pada episode ini saya atau kami menghadirkan sosok seorang rekan yang sudah lama bekerja di luar negeri, khususnya di negeri Sakura di Jepang sana. 9 tahun kami ajak untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi catatan dengan kita semua agar menjadikan sebuah referensi atau catatan kecil untuk rekan-rekan yang akan berpergian atau akan bekerja di negeri Sakura sana. Ya, mungkin nanti kita kulik-kulik sedikit bagaimana cerita beliau mulai dari awal sampai memutuskan untuk berangkat ke Jepang dan kemudian pada akhirnya juga kembali ke negeri ini, negeri kita, ke negeri asalnya. Nanti bisa kita ulik-ulik sedikit. Nah, beliau mohon untuk diperkenalkan, beliau adalah Cak Aksan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Cak Aksan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak. ini rekan-rekan teman saya yang sudah lama bekerja di Jepang meskipun pada akhirnya kembali ke tanah air. Ini sudah lama tentunya sampean sudah fase ya berbahasa Jepang. Sedikit. 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 Nah, sedikitnya sampean berbeda dengan sedikit saya. Ini tentunya bisa menyapa-nyapa, dicoba sapa rekan kita yang sedang menyaksikan atau menonton kita ini dalam bahasa Jepang. Nanti ya tolong diterjemahkan, karena saya tidak bisa. Tapi kalau bahasa Madura saya bisa. Ya ini, tolong sahabat rekan kita yang sedang menonton dengan bahasa Jepang. Yang sederhana saja, usah angel-angel. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ini teman-teman kalau logat saya nggak sama seperti orang Jepang, tapi sedikit saya akan utarakan atau sedikit saya jelaskan perkenalan diri saya dengan menggunakan bahasa Jepang. Hai minasan, konbanwa. Hajimashite, watashi no namae wa Muhammad Aksan to moshimasu. Ima 30歳ですね。30歳です。もうちょっと年寄りです。Hai, arigatou gozaimasu. Ya, Artinya mungkin itu apa? aja. Kurang lebih artinya? Perkenalkan, nama saya Oh, gitu Muhammad ya. Aksan, Oh. umur 33 tahun. Mungkin Oh. sudah dibilang agak tua, terima kasih. Oh, gitu ya. Ya. Oh, terima kasih arigato ya. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato Oh, itu gozaimasu. terima kasih. Terima kasih. Oh. Sore kara. Saudara itu Selanjutnya. Selanjutnya. Betul sekali. Itu sudah memahami juga Oh, ya. ya. Saya 20 tahun di Jepang sana. Jepang. Tapi lihat di peta. Dilihat saja terus 10 tahun peta. Tidak bisa-bisa bahasa Jepangnya. Ya, Cak Aksan, terima kasih sudah hadir menyapa rekan-rekan di catatan perjalanan. Tentunya banyak catatan-catatan yang mungkin bisa diceritakan, berbagi kisah dengan rekan-rekan, karena waktu 9 tahun itu tidak pendek, meskipun juga tidak terlalu lama atau tidak terlalu panjang ya. Cukuplah. Ya, cukuplah untuk bisa sedikit mengerti tentang budaya, Saya dan pengalaman saya. pengalaman kerja di sana bagaimana, lika-liku kehidupan di sana bagaimana. Betul. Ya, mungkin ada bisikan-bisikan rahasia kepada viewer. Ya, ini cara mencari jodoh di sana bagaimana. Nah, nanti Ya, kita bisa nanti kita ulik ya bersama. Nah, ini sebelum itu bisa dikisahkan, diceritakan. Ini awal mula berangkat ke sana. Ini tentunya tidak serta-merta kan, pasti ada. Kita tahu informasi entah itu dari media cetak atau multimedia ya elektronik dan mungkin woro-woro dari sekolah atau rekan. Ini kok bisa langsung mengetahui informasi itu dari mana? Dari sekolahan, Pak. Oh, dari sekolah. Dari sekolahan. Oh. Berarti di sekolah memang ada program ya? Ada program untuk magang ke Jepang selama 3 tahun awalnya. Oh, magang ke Jepang selama 3 tahun. Magang ke Jepang selama 3 tahun. Oh, itu disampaikan saat kelas berapa itu? Saat kelas 3. Oh, kelas 3 mau lulus disampaikan ya? Iya, kelas 3. Waktu kelas 3 kita disampaikan untuk referensi untuk kita berangkat ke sana, selama pendidikan di sana dan cara kerja di sana sampai kita balik lagi ke sini. Oh, jadi memang
pada semester akhir Pada di semester kelas akhir, 3 itu kita disampaikan oleh disampaikan. pembimbing atau guru kita bahwa akan ada magang di negeri Sakura selama 3 tahun ya. Oh, pasti Cak Aksan ini setelah mendengar itu ada kertek hati ya. Ini sempat bercerita dengan orang tua nggak? Pastinya bercerita sama orang Bercerita tua. ya. Pastinya. Orang tua bagaimana? Setuju? Awalnya orang tua sih tidak setuju, Pak. Oh gitu ya. Awalnya tidak setuju. Ya terus? Tapi dengan niat dan tekad saya untuk benar-benar membantu ekonomi yang pada waktu itu benar-benar ya bisa dibilang sederhana dari keluarga yang sederhana, keluarga saya. Ya. Jadi dengan cara apapun merayu ya. Merayu orang tua agar diperbolehkan. Ini berapa lama merayu orang tua ini? Membutuhkan waktu yang sampai harus apa? Semedi dulu atau apa ini? Atau cari dukun nih? Kita, untuk waktu itu saya hampir 1 minggu 1 kali. Saya tuh ibaratnya itu training sekolahan untuk latihan. Nah disitulah saya selalu menyampaikan kepada kedua orang tua untuk memberi semangat kepada saya. Tadi latihan sambil merayu orang tua dan ternyata orang tua malah memberikan semangat ya. Dan akhirnya memberikan semangat. Oh, jadi ya itulah rekan-rekan, kalau tanpa ada izin dari orang tua, betul sekali. Tentunya kita tidak berani. Tidak berani. Dan bagaimana kita meyakinkan orang tua, membujuk mereka atau memberikan pengertian kepada mereka bahwa kita pergi merantau ke negeri orang ini dengan kesungguhan dan keikhlasan hati. Betul sekali. Ya karena ingin membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Sehingga apa? Dengan merayu sedemikian rupa sampai akhirnya orang tua memberikan semangat agar berangkat ikhlas ya. Benar ikhlas ya orang tua. Ini buat catatan bagi rekan-rekan, jangan lupa izin dari orang tua itu memang perlu. Jadi kita tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Jadi sampaikan saja agar orang tua juga bisa memberikan izin kita. Insya Allah atas izin dari orang tua kita berangkat ke sana dengan mudah dan sukses. Selamat yang utama. Yang utama memang selamat. Ini pasti banyak cerita di balik itu selain dari izin dari orang tua, kemudian sampai harus sehingga berangkat. Tentunya Cak Aksan ini banyak melewati rintangan ya. Nah ini sebelum kita akhiri ini, selain orang tua, pada waktu sudah punya pacar belum? Sudah ada. Waktu itu sudah ada. Sudah ya? Sudah ada. Yang sekarang jadi istri apa? Bukan. Oh bukan. Beda. Jadi dulu izinnya sama pacar tapi bukan yang ini ya? Bukan ini. Bukan yang ini. Sempat memiliki, tak sempat. Ya, ada kata-kata yang lebih. Ya. tak sempat memiliki. Nah, tapi sempat titik-titik gitu lah, Pak. Nah, karena ada sesuatu dalam tanda kutip. Tanda kutip yang tidak bisa diungkapkan. Ya, tidak bisa diungkapkan. Jadi rekan-rekan, ini cerita yang menarik yang mungkin bisa kita ulik lagi. Selain ke orang tua, ternyata pacar juga harus ya. Harus, Pak. Itulah hambatan dalam menuju waktu ya, karena bagaimanapun juga ketika kita meninggalkan orang terkasih ya. Betul sekali. Meninggalkan orang terkasih, ketek hati gitu. Ya, ujian hati. Kenapa? LDR itu berat ya. Tidak semudah orang berkata-kata seperti ini LDR ya. Tapi ketika kita mengalami LDR, long distance relationship ya katanya. Jari ini bahasa Madurane ngono ya. Hubungan jarak jauh ya. Kemungkinan di sana waktu itu mungkin hanya via telepon. Waktu itu cuman via telepon aja, tidak ada video call, belum ada. Beberapa waktu tahun yang lalu ya, karena belum ada namanya teknologi mungkin masih kurang waktu itu, sehingga tidak sempat video call. Jadi kita dikoroi, Dek, sama siapa? Nah, kecurigaan selalu muncul. Ya, sendirian. Padahal ada temannya. Nah, kalau sekarang kan video call. Nah, coba sesamping kanan kiri ya.
Kemajuan Padahal teknologi. ini singkatannya ning ngisor. Sama saja kan begitu Sama ya. saja. Sama Betul. saja. Tapi ya itulah namanya juga lika-liku kehidupan. Kita bekerja di negeri orang, meninggalkan orang terkasih, terutama orang tua. Tapi alhamdulillah sudah dapat izin baik dari orang tua maupun dari orang terkasih yang Orang tercinta. terkasih. Meskipun pada akhirnya tidak bisa memiliki, Tidak bisa bersama. tidak bisa bersama. Nah itu rekan-rekan agar menjadi catatan buat kita semua. Ternyata long distance relationship itu tidak semudah yang dibayangkan, Betul sekali. sehingga terjadi dalam tanda kutip yang tidak bisa dijelaskan di sini oleh Cak Aksan. Pada part berikutnya kita akan kulik bagaimana perjalanan mulai dari Indonesia sampai ke negeri Jepang sana, melalui beberapa proses dan lain-lain. Nanti mungkin bisa menjadi referensi. Untuk saat ini saya cukup sekian. Tolong jika Anda berkenan di subscribe, di like, dan tolong nyalakan loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan kita berdua Informasi informasi-informasi yang akan kita tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.